wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Santri Session Cerita Ringan Hikmah Ramadan. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat cantik. Dia mungil, tapi dia cantik. Siapakah itu? Coba perkenalkan Ustazah sama penonton. Halo penonton, perkenalkan nama saya Zatul Mila, biasa akrabnya itu dipanggil Zian. Dari mana desanya Ustazah? Dari Kecamatan Kelaka. Kalau semisal kalian tahu Ranu Kelakah nih sama Ranu Pakis, silakan kalian mampir nih di rumah saya. Wah, pastinya saya hidangkan banyak makanan tuh. Enak sekali dihidangkan makanan katanya. Guys. Iya dong. Kalau ke rumah saya nanti dihidangkan apa ya? Mikir-mikir ini dosa dihidangkan kayaknya. Gak usah mampir ke rumah saya, gak apa-apa sih. Ya kalau datangnya dalam keadaan puasa kan gak mungkin dihidangkan makanan kan betul, Ustazah. Betul sekali. Gimana nih kabarnya Ustazah? Puasa, podcast. Gimana nih Ustazah? Agak lemes ya Ustazah, tapi karena saya disuruh untuk podcast ini, diundang untuk podcast, ya harus semangat ya Ustazah, harus ceria gitu. Meskipun mengeluarkan banyak tenaga untuk berbicara, bukan? Benar Ustazah. Jadi harus di depan penontonnya harus selalu ceria, meskipun di belakang ini agak amburadul ya Ustazah. Agak amburadul. Iya. Udah. Langsung saja nih Ustazah, saya ini ingin bertanya-tanya mengenai hikmah-hikmah Ramadan Ustazah ya. Iya. Hikmah-hikmah Ramadan mulai hal-hal yang sepele sampai hal yang penting pun akan saya tanyakan kepada Ustazah. Ustazah siap atau belum? Boleh, siap. Siap. Langsung nih pertanyaannya Ustazah ya. Pertanyaan yang pertama. Kita sering dengar istilah Ramadan sebagai tamu agung nih Ustazah. Menurut Anda atau menurut Ustazah, kenapa Ramadan disamakan dengan tamu? Bahkan tamu yang agung, bagaimana Ustazah? Dari sini kita bisa lihat ya Ustazah, kenapa sih Ramadan itu kok bisa disebut dengan tamu yang sangat agung? Karena Ramadan itu sendiri itu membawa sebuah kehormatan Ustazah. Jadi ketika Ramadan ini tiba, apalagi kita tahu semua ya Ustazah, kalau Ramadan itu ya datangnya nggak setiap hari. Betul gitu. Sekali. Datangnya cuma satu tahun, ya satu kali gitu kan. Nah, di mana Ramadan ini, ketika Ramadan ini datang, itu membawa sesuatu yang sangat berharga Ustazah. Contohnya seperti ampunan, kemudian pahala, dan juga kesempatan untuk kita itu memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Oh begitu, menarik sekali nih Ustazah. Tapi kalau kita jujur nih, kalau boleh jujur nih Ustazah ya, banyak dari diri kita yang menyambut Ramadan hanya di permukaannya saja. Bagaimana itu Ustazah? Nah ya banyak dari kita itu menyambut Ramadan ini hanya dalam segi lahiriahnya saja. Bagaimana itu Ustazah? Dalam segi lahiriah ini seperti kita itu secara kita lihat ini Ustazah ya, banyak dari kita itu ketika Ramadan mempersiapkan sahur itu dengan effort banget gitu loh Ustazah. Sahur, kemudian mempersiapkan buka, kemudian mencari takjil lah. Apalagi yang anak-anak sekarang ini Ustazah, kalau Ramadan itu sibuknya itu bahkan mereka itu sampai merencanakan ini mau ngabuburit kemana betul gitu. Sekali. Padahal Ustazah, kalau Ramadan itu kita itu dilihat bagaimana kesiapan batinnya kita gitu. Bagaimana kesiapan hati kita dalam menyambut Ramadan gitu Ustazah. Jadi bukan hanya dalam segi lahiriahnya saja gitu Ustazah. Oke. Kalau boleh dibilang nih ya Ustazah, apa tanda seorang benar-benar memuliakan Ramadan? Apa tandanya seseorang itu memuliakan Ramadan itu Ustazah? Secara garis besar ya Ustazah, kalau semisal kita lihat di sekitar kita ketika Ramadan itu tiba, banyak nih kaum Islam itu melaksanakan berbagai ibadah, baik itu dalam segi kayak tadarus, kemudian melaksanakan beberapa sholat sunnah, kemudian dalam segi puasanya juga mereka tuh berlomba-lomba untuk bisa puasa full gitu kan. Nah, padahal yang paling utama dalam Ramadan ini bukan dari segi ibadahnya saja, tapi juga bagaimana hati kita bisa menerima Ramadan ini Ustazah. Maksudnya gimana? Karena sejatinya dari Ramadan itu sendiri
atau sejati dari puasa Ramadan itu sendiri, bagaimana cara kita untuk bisa menahan diri dari segala hal yang buruk, menata hati kita, juga bagaimana menahan diri bukan dari segi dahaga dan juga lapar, tapi juga dari hawa dan juga nafsu. Nafsu begitu. Berarti personalnya bukan pada Ramadannya ya Ustazah, tapi pada cara kita menyambutnya, bukan sih? Benar sekali Ustazah. Jadi kalau dalam segi Ramadannya itu sendiri, Ramadan itu selalu datang dengan kualitas yang sama Ustazah. Oh begitu. Tapi yang membedakannya itu apa? Yang membedakan itu adalah manusianya. Heeh. Bagaimana membedakannya? Ada satu manusia, maksudnya ada satu golongan yang menyebut Ramadan itu dengan cara memuliakannya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang baik. Namun ada juga segolongan orang yang menyebutnya itu dengan biasa saja, bahkan membiarkan seperti kayak mereka tuh bilang kayak, oh cuma Ramadan saja, kayak gitu. Menyepelekan. Iya, menyepelekan Ustazah. Kemudian pada kenyataannya Ustazah, setelah Ramadan banyak yang kembali seperti semula. Maksudnya gimana itu? Nah, kenapa kok ketika kita memperbaiki diri di bulan Ramadan dengan banyak ibadah, kemudian setelah Ramadan kita kembali seperti semula? Nah, karena mereka itu menjadikan Ramadan itu sebuah tujuan, bukan sebuah proses. Sedangkan Ramadan itu sendiri bisa dijadikan ajang sebagai madrasah. Madrasah. Cara mendidik begitu. Iya. Mendidik kita begitu. Iya, Ustazah, benar sekali Ustazah. Jadi bisa dijadikan sebagai ajang pendidikan sehingga mereka itu bisa berproses di Ramadan. Nah, ketika mereka berproses untuk menjadi lebih baik pada bulan Ramadan, ketika selesai Ramadannya maka seharusnya mereka tetap berlanjut kebiasaan baiknya itu. Bukan hanya di bulan Ramadannya saja gitu, Ustazah. Oh, berarti Ramadan itu bukan akhir, tapi awal, bukan sih? Benar Ustazah, menjadi awal perubahan. Perubahan apa? Yaitu perubahan dari yang awalnya tidak baik, perubahan menjadi yang lebih baik lagi gitu Ustazah. Lebih sabar, lebih menahan diri gitu Ustazah. Begitu. Kalau begitu, apa nih pesan terpenting dalam menyambut Ramadan sebagai tamu agung menurut Ustazah? Pesan penting dalam menyambut Ramadan, sambutlah Ramadan ini dengan keadaan yang lapang dada. Kemudian sambut juga dengan kerendahan hati dan penuh dengan kesadaran. Karena Ramadan ini adalah tamu yang agung. Jadi jangan menuntut banyak dari Ramadan. Kalau semisal dari kita sendiri tidak bisa menerima Ramadan dan tidak bisa membuka hati dengan adanya Ramadan. Oh begitu. Karena pada akhirnya Ramadan datang membawa cahaya. Tinggal kita mau membuka jendela atau tidak, bukan sih Ustazah? Benar Ustazah. Jadi bagaimana cara kita membuka hati kita dalam menyambut Ramadan. Dan semoga nih Ustazah, ketika Ramadan ini pergi, Ramadan ini tidak hanya meninggalkan rasa rindunya saja untuk menyambutnya lagi, tetapi juga meninggalkan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi seterusnya. Oke. Bagus banget nih jawaban dari Ustazah dari tadi. Aduh, saya malu ini Ustazah, tertekan. Capek gak nih Ustazah? Enggak sih, karena dari Ustazahnya sendiri ini kayaknya udah seru banget menurut saya. Jangan gitu dong. Ini iya, soalnya saya udah lihat beberapa podcastnya Ustazah dengan Ustazah-Ustazah yang lain tuh kayak, oh kok seru banget ini ternyata hostnya gitu ya. Ternyata hostnya agak seleweng gitu ya. Seleweng. Wes, udah deh sampai sini aja kayaknya Ustazah. Oh, ini kan udah mulai sore, Ustazah juga mau berbuka puasa begitu. Benar sekali Ustazah. Ini belum mesen es batu ini Ustazah. Iya, es batu. Ini kita mesen es batu dulu kan. Iya, sama rasa-rasanya dong. Oh iya, bukan es batunya saja gitu kan. Iya, Ustazah. Nanti kalau es batunya saja gimana ya? Rasanya tuh campah. Iya, Ustazah. Udah wes, sampai sini aja. Info penting untuk penonton semua yang ada di rumah yang ingin mendaftarkan anaknya, cucunya, saudara dan kerabatnya. Yang penting bukan anak bayi, ibu hamil dan anak balita. Masa anak balita masih pondokan sini? Bahaya dong Ustazah, susah nanti ngomongnya. Iya. Jangan lupa ya, di sini Pondok Pesantren Asrama Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda membuka penerimaan santri baru
Yang ingin didaftarkan anaknya di pondok pesantren, langsung saja hubungi nomor di bawah sini. Nomor di bawah sini, jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk video ini like, comment, share, and subscribe. Untuk penonton di rumah, cukup sekian deh kayaknya. Penontonnya juga yang ngelihat kita kayaknya udah ngah-ngoh apa gitu ya kayaknya. Tapi ngerti kan untuk penonton semua penjelasan dari Ustazah Zian tadi itu banyak menyimpan berbagai ilmu yang harus penonton semua simak dan resapi begitu. Semoga bermanfaat ya Ustazah. Amin. Amin. Sudah wes cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.